Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Eka Cahaya Samudra dengan NIM 21B50504124 dari kelas S1 M.Log.C. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah perdagangan internasional dan e-commerce, yaitu membuat video rangkuman tentang 3 materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Krisman Damanik SMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara-negara yang berbeda. Ada beberapa keuntungan dari perdagangan internasional, seperti meningkatkan efisiensi produksi, membuka pasar baru untuk produk, dan memperluas pilihan konsumen. Pandangan merkantilisme mengenai perdagangan internasional, yang pertama itu suatu negara akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar dari impor. Yang kedua, surplus yang diperoleh dari selisih ekspor dengan impor atau ekspor neto yang positif tersebut diselesaikan dengan pemasukan logam mulia terutama emas dan perak dari luar negeri. Yang ketiga, semakin besar ekspor neto, maka akan semakin banyak logam mulia yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Konsep electronic commerce atau EC adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk informasi melalui jaringan komputer. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah bentuk perdagangan internasional yang dilakukan secara online melalui internet. E-commerce memberikan keuntungan seperti biaya operasional yang lebih rendah, lebih mudah dalam bertransaksi, dan akses ke pasar global yang lebih luas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-business, yaitu definisi yang lebih luas dari EC karena di dalamnya tidak hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan dan kolaborasi dengan mitra bisnis mengelola transaksi elektronik dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat e-commerce bagi organisasi. Yang pertama, memperluas tempat pasar atau marketplace pasar nasional dan internasional. Yang kedua, menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, distribusi, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Yang ketiga, mengurangi biaya persediaan dan biaya overhead melalui SCM atau supply chain management. Manfaat e-commerce bagi konsumen yaitu yang pertama, memungkinkan konsumen belanja dan transaksi lainnya selama 24 jam sehari, dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, menyediakan lebih banyak pilihan bagi konsumen. Yang ketiga, memungkinkan pengantaran produk secara cepat. Yang keempat, konsumen dapat menerima informasi yang relevan dan rinci dalam hitungan detik. Manfaat e-commerce bagi masyarakat yaitu yang pertama, memungkinkan banyak individu bekerja dari rumah sehingga berkurangnya perjalanan untuk belanja dan hasilnya kepadatan lalu lintas itu dan polusi udara itu berkurang. Yang kedua, pengecer yang menjual dengan harga murah membantu masyarakat yang berpendapatan rendah. Dan yang ketiga, masyarakat di dunia ketiga atau pedesaan bisa menikmati produk dan jasa yang tidak tersedia di wilayahnya. Yang keempat, mendukung penyampaian layanan publik dan mengurangi biaya serta meningkatkan efektivitas dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya, jenis-jenis perdagangan internasional meliputi perdagangan bebas, proteksionisme, dan perdagangan terkait. Perdagangan bebas melibatkan penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Proteksionisme melibatkan kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dengan membatasi impor barang. Perdagangan terkait melibatkan perdagangan yang saling terkait antara dua negara, seperti perdagangan yang didorong oleh investasi asing yang langsung. Dan ada 4 kebijakan perdagangan internasional yang bisa kita tempuh, yaitu yang pertama ada kebijakan substitusi impor atau import substitution policy, yang dimana adalah kebijakan memproduksi di dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor. Pemerintah membangun dan atau memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk mendirikan industri-industri yang dapat memproduksi barang-barang yang tadinya diimpor. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada tahap awal pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri. Yang ketiga, kebijakan promosi ekspor atau export promotion policy merupakan salah satu alternatif mengatasi cepat jenuhnya pasar domestik, sebab pasar luar negeri relatif jenuh lebih besar daripada pasar domestik. Yang kelima, kebijakan proteksi atau protection policy. Kebijakan proteksi ini berguna untuk yang pertama, proteksi terhadap industri-industri yang baru berdiri. Yang kedua, proteksi untuk melawan persaingan yang tidak sehat. Dan yang ketiga, dukungan untuk industri-industri yang lemah atau kurang berkembang. Dan yang keempat ada kebijakan entrepreneur. Ialah kebijakan yang mengembangkan sektor jasa pelayanan komersial yang luas sejalan dengan fungsinya sebagai penghubung antara suatu kawasan atau regional dengan ekonomi dunia. Nah,
Dalam perdagangan internasional ini, negara-negara dapat menggunakan alat-alat kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota, dan subsidi. Tarif di sini adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang impor. Nah, tarif ini tuh digolongkan menjadi yang pertama itu ekspor datis atau bea ekspor adalah pajak bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. Yang kedua, bea transito atau transit datis adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Nah, yang ketiga ada bea impor atau impor datis adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhirnya. Sementara kuota adalah batasan kuantitatif pada impor barang tertentu. Dan subsidi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. Nah, secara keseluruhan perdagangan internasional dan e-commerce memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian global dan memberikan manfaat bagi konsumen dan produsen di seluruh dunia. Namun, kebijakan perdagangan dan penggunaan alat-alat kebijakan perdagangan perlu diperhatikan dengan hati-hati agar tidak merugikan salah satu pihak dan memicu ketidakstabilan ekonomi global. Sekian rangkuman 3 materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.